Ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman sehat selalu, sukses ya dimanapun kalian berada. Di awal tahun baru 2024, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, membuka lembaran baru dan punya tujuan dan cita-cita yang baru. Semoga teman-teman diberi jalan kemudahan, rezeki yang lancar, berkah barokah. Kali ini saya mau menjelaskan proses-proses untuk ke luar negeri ya. Banyak sekali teman-teman yang punya masalah, itu beda-beda. Ada yang pernah ke luar negeri, tapi dulunya itu umurnya belum cukup, kemudian sama sponsornya, sama pihak PJTKI juga dirubah ya, supaya bisa pergi ke luar negeri dengan cara yang mudah, itu menuakan umurnya, jadi mengganti atau dokumennya itu diganti ya, umurnya dituakan. Nah, dari kejadian seperti ini itu sekarang karena proses ke luar negeri sekarang ini sangat sulit juga ya, karena sekarang mau dirapikan ya, mau disiplinkan lagi prosesnya. Jadi dari pihak TETO itu tidak boleh menyiapkan data-data yang palsu. Jadi semuanya sekarang itu harus resmi, harus sesuai dengan dokumen yang asli punya kita. Jadi kalau teman-teman yang pernah datanya dituakan itu sekarang tidak bisa proses ke luar negeri, kembali ke asalnya. Kalaupun masih teman-teman ada yang menginginkan untuk ke luar negeri, harus siap pindah negara. Sedangkan teman-teman mungkin ada keberatan di sini karena contohnya saja kalian sudah pernah ke Taiwan, sudah pernah menguasai bahasa, sudah bisa mengerti bagaimana majikan itu memperlakukan kita. Nah, dari situ kalau kita tiba-tiba tidak bisa proses ke luar negeri, secara otomatis kita sudah tidak ada harapan lagi ya untuk ke Taiwan misalnya. Tetapi dari pemerintah ada memberikan solusi, bisa pindah negara seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, seperti itu. Tetapi dari kalian sendiri mungkin sudah fanatik dengan negara Taiwan karena dengan bahasanya, dengan majikan ya, perlakuan majikan kepada kita. Mungkin teman-teman sebagian akan berat ya menjalani atau menerima kenyataan seperti ini, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya sekarang ini prosesnya pernah yang seperti saya bahas di depan tadi, ya kalian harus siap nggak siap. Kalau masih ada keinginan keluar negeri, ya masih itu harus mengikhlaskan, memproses awal lagi, memulai itu ya, menyamakan data-datanya yang asli, tetapi juga harus mengeluarkan biaya. Dan itu kalau misalnya biaya, mungkin kalian, saya kasih estimasi seperti tadi, itu kalian dipermudah juga dari PT-nya itu akan dipinjami uang saku ya, nanti sisanya kalian akan bayar pakai uang pribadi. Jadi kalaupun saya kasih estimasi 6 juta untuk hapus data, itu boleh dipinjami uang saku 3 juta, nanti kekurangannya kalian akan bayar pakai uang pribadi, seperti itu. Untuk KTP yang pernah dirubah datanya, maksudnya dituakan umurnya, itu tidak bisa proses lagi ke Taiwan atau negara asal yang pertama dituju. Tetapi jika kalian ingin masih mau ada rencana keluar negeri, itu masih ada solusi, jadi pindah negara. Seperti contohnya ke Hong Kong atau ke Singapura. Nah, untuk KTP dan paspor itu jika ada perbedaan, itu nanti misalnya awal tujuannya ke Taiwan, jadi bisa proses ke Singapura atau ke Hong Kong dengan syarat harus menghapus data. Nah, untuk hapus data ini juga butuh biaya yang cukup tinggi ya. Saya kasih estimasi sekitar 6 juta, ada juga sampai yang 7 juta. Semua tergantung permasalahannya di mana. Jadi untuk persyaratan yang mau kerja ke luar negeri, untuk laki-laki dan perempuan itu sama ya. Kalian harus menyiapkan KTP, KK, akte, ijazah,
buku nikah yang sudah menikah, sama yang sudah pernah keluar negeri itu pakai paspor lama. Jadi saya juga mau menjelaskan, jika kalian mau proses, ternyata kalian beda status ya, statusnya itu misalnya dari awal sudah menikah, tetapi mau proses kedua ini mungkin kalian sudah cerai mati atau cerai hidup, itu harus disertakan akte cerai. Jadi kalau sudah cerai ya, cerai hidup misalnya, itu harus mengurus ke pengadilan ya, harus cerai dulu, nanti dapat akte cerai baru bisa untuk proses ke luar negeri, seperti itu. Untuk menjadi TKW itu setiap negara beda-beda, jadi peraturannya beda. Kalau untuk ke Taiwan kontraknya 3 tahun, untuk Hong Kong, Singapura itu 2 tahun. Tetapi kalau untuk yang di Taiwan, jika kalian sudah finish 3 tahun, itu boleh memperpanjang di sana tanpa pulang. Dan untuk Hong Kong, Singapura pun juga sama, boleh nyambung di sana, nyambung kontrak tanpa pulang juga. Sekarang diberi kemudahan. Oke, terima kasih teman-teman, itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Semoga sukses selalu. Dah.